Anda kembali bersama kami dalam The Prime Show, saya Abraham Silaban. Pemirsa, kami masih membahas mengenai predator anak di panti asuhan yang diduga korbannya ratusan. Ini sungguh mengerikan. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lokasi karena ada tim kami yang akan menunjukkan kepada Anda di mana lokasi panti asuhan yang dimaksud. Ini saya sudah berada di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Tangerang, Banten yang menjadi tempat pencabulan terhadap sejumlah bocah laki-laki yang dilakukan oleh ketua yayasan sekaligus pemilik panti asuhan dan juga 2 pegawai panti asuhan lainnya. Saat ini bangunan sudah diberi garis polisi karena 2 tersangka sudah ditahan, sementara 1 lagi masih buron. Namun bangunan yang kita lihat ini merupakan bangunan yang terhitung baru setelah mendapat banyaknya sumbangan dari para donatur. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bangunan lama dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang juga merupakan tempat tinggal dari sang pemilik yayasan dan juga pelakunya. Yuk, ikuti saya. Bapak sendiri kenal nggak sih dengan dia? Kenal. Ya. Di rumah ini Pak Sudirman yang juga pelaku dan pemilik dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini tinggal dengan siapa saja, Pak? Tinggal dengan ini anak panti sama pengurusnya. Mengetahui hal ini, apakah warga ini geram dan ada tindakan nggak dari warga terkait dengan kasus pelecehan ini, Pak? Ya kalau itu sih biasa Bu, warga istilahnya kan ya resah juga gitu kan dengan adanya kejadiannya begini. Tapi berarti sebelumnya itu warga bisa tidak tahu karena memang tidak ada perilaku yang mencurigakan ya, Pak? Betul sekali makanya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan pemirsa, selain pelecehan, hingga kini polisi juga masih menyelidiki adanya dugaan tindak perdagangan orang, mengingat adanya laporan bahwa salah satu anak dari panti asuhan ini memiliki status masih memiliki orang tua, sehingga adanya dugaan bahwa ini adalah salah satu cara panti untuk mendapatkan donatur. Dari Tangerang, Banten, Raisa Nadia, Roma Romadona melaporkan. Iya pemirsa, kalau kita lihat di sana memang bisa dikatakan irit bicara penduduk yang ada di sekitar tempat panti asuhan. Tapi tentu saja kita tunggu proses hukumnya. Bagaimanapun irit bicara bukanlah solusinya. Pemirsa, bagi Anda yang jadi korban, kami ingatkan kembali atau kenal dekat dengan kerabat yang menjadi korban, jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp pengaduan 0822 1100 110. Ini adalah nomor WhatsApp pengaduan yang sudah dibuka oleh aparat kepolisian untuk kemudian Anda bisa menyampaikan di sana apabila Anda menjadi korban yang disebutkan bahwa korban-korban ini diduga sudah mengalami tindakan pelecehan puluhan tahun silam atau belasan tahun silam yang sudah ada di mana-mana tempat. Harapan kita adalah bahwa kita putus mata rantai kejahatan seksual ini sedini mungkin. Jangan ragu apabila memang identitasnya khawatir dikeluarkan publik, tentu saya tidak, karena segala sesuatunya disamarkan dan dirahasiakan. Dan itu penting ya Budin ya, bagi kita untuk kemudian mengumpulkan identitas para korban ini, Budin. Penting sekali dengan adanya kegiatan kasus pencabulan ini viral. Saya pun langsung banyak yang ngadu disodomi. Boleh saya lihat? Boleh. Oke. Waktu kelas 5 SD gitu, banyak. Oke, ini laporan dari korban? Dari masyarakat yang tahu nomor saya atau langsung ke Instagram ataupun nomor WA. Oke. Ini langsung masuk teman-teman. Langsung Iya. masuk dan Waktu menjangkau 5 SD. Budin. Disodomi. Oke. Sejak kelas 5 SD sudah di Sodomi. ya. Ini kalau saya baca tentu Miris. banyak hal-hal yang nggak mungkin dibuka di sini karena bagaimanapun begitu vulgar tentu saja ya Budin. Iya. Tapi balik lagi ya saya melihat informasi itu, tapi tentu saja kita juga menghargai identitas para korban yang harus dilindungi. Budin, menurut Anda ya, kok iya ini baru terungkap sekarang kalau misalnya disebutkan bahwa ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang panjang, mengapa baru sekarang ketahuannya? Karena saya bilang tadi di depan, ini terstruktur, kayak terencana. Dia mengemasnya dengan sebagai sosok yang cinta anak-anak. Dengan lemah gemulainya dia, kan kita mohon maaf kita juga di dunia entertain ya. Di lokasi syuting juga kan banyak.
makeup artis yang melambai gitu, tapi kan fine aja, baik-baik aja. Ini yang bikin kita kecolongan karena terbungkus dengan baju suatu agama tertentu gitu loh. Dan kayaknya sabar, tukang berbagi, tukang ngingetin kebajikan gitu. Sampai dianggap tokoh masyarakat setempat. Ini Jadi sebelum tak ada penangkapan satupun yang berani untuk speak up. nggak ada satupun, dan dia rajin berbagi gitu loh. Ya, modus-modus seperti ini nih yang memang biasa kita baca dan kita dengarkan, tapi toh juga terulang kembali. Saya ke Pak Nurdin, Pak PJ Wali Kota. Pak Nurdin. Ya. Pak Nurdin, kami mau cek, betul bahwa panti asuhan ini sebetulnya nggak berizin, Pak? Pak Nurdin? Ya, untuk kegiatan mereka secara resmi itu tidak tercatat ya di Pemda. Sehingga kalau ditanya apakah ada izinnya, sampai saat ini belum ada. Ya, tapi kok bisa prakteknya sekian lama, Pak? Kalau misalnya memang tidak tercatat, tidak masuk ke data Pemda, disebutkan tadi ini prakteknya sudah puluhan tahun, mengumpulkan anak-anak yatim piatu yang tidak sedikit di sana, Pak. Mungkin sudah ratusan barangkali yang ada di sana ya. Ada. Nah, mengapa kemudian ini bisa terlewat, Pak? Ini akan kan kalau kita lihat di dalam struktur kelembagaan, ini kan disebut dengan lembaga kesejahteraan sosial masuk di kategorinya. Di mana lembaga kesejahteraan sosial ini sifatnya masyarakat yang mempunyai lembaga itu melaporkan, mendaftarkan dirinya kepada pemerintah daerah. Jadi kalau dia belum mendaftarkan, berarti pemerintah daerah belum dapat informasinya. Namun atas kejadian ini, kami sedang menyiapkan rencana untuk melakukan verifikasi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang, tentu dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Oke, mengenai bahwa pelaku disebutkan adalah tokoh setempat, Pak, tokoh masyarakat di sekitar itu, apakah ini berpengaruh terhadap sosoknya yang sulit disentuh, Pak? Ya, memang kalau kita melihat sosok para pengurus, mereka ya sangat baik ya lingkungan, sehingga mungkin masyarakat tidak melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terus melakukan dari sejak bulan Maret proses ini. Oke, kami dengar yang bersangkutan menyebutkan dirinya sebagai seorang penceramah, betul, Pak? Iya, informasi yang saya peroleh seperti itu, bahwa beliau sebagai seorang yang peduli terhadap anak. Ya, ya itu tentu saja apapun itu tidak bisa dibenarkan ya, Pak ya. Saya coba geser ke Mbak Anifa untuk mendapatkan pandangan secara psikologis, tentu secara aspek kriminalnya sudah bisalah dibaca ya sedikit demi sedikit, tapi ingin saya ketahui, apa iya dalam jangka waktu yang lama ada rantai kejahatan yang tidak bisa kita duga-duga terjadi dalam satu lingkup panti asuhan? Di sana disebutkan pelaku melecehkan korban, lantas kemudian korban juga menjelma jadi pelaku, dan bukan hanya saat itu, tapi itu dilakukan berulang kali lamanya sehingga pada akhirnya korbannya disebutkan ratusan. Baik. Jadi sebetulnya ini merupakan rantai yang sangat-sangat biasa. Rantai yang sangat biasa karena apa? Karena ada pelaku, ada korban yang tinggal di situ sekian lama, akhirnya dia menjadi pelaku juga, seperti yang Mbak Dinsa disampaikan. Ini berarti kan masuk ke dalam, maaf kalau pakai bahasa kasar, ini sodomi berantai. Sodomi berantai itu dari A ke B, B ke C, C ke D dalam waktu yang sekian lama. Kenapa tidak ketahuan? Karena ada kesepakatan untuk tidak melapor. Kesepakatan untuk menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang normal. Bahwa ketika kita diperlakukan seperti itu oleh si ayah atau abi atau siapa, kita akan mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi doktrin-doktrin ini yang membuat anak-anak ini menjadi kesulitan untuk keluar dari situ dan menganggap itu sesuatu yang biasa. Lalu si pelaku ini memanfaatkan minimnya emosional mereka, karena mereka kan tidak ada orang tua. Mereka membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang, dan ini yang digunakan oleh pelaku ini untuk membuat mereka menjadi korban. Lalu ada ini relasi kuasa.
Oke. Relasi kuasa ini sangat-sangat bukan hanya di tempat Di yatim tempat piatu panti ini, asuhan. tetapi dimanapun berada. Ketika ada relasi kuasa, berarti ada kontrol di situ. Ketika ada kontrol, berarti ada pihak yang powerless. Powerless itu adalah anak-anak, Iya. apalagi ini anak-anak, sehingga mereka merasa bahwa aku berada di sini aja sudah syukur, aku Iya. hidup di sini Bisa aja udah makan. syukur, aku nggak akan mau menolak atau aku akan patuh terhadap apapun yang dilakukan oleh Abi. Oke, tapi itu Seperti kan sudah terjadi berulang kali, kemudian Oke. dalam jangka waktu yang panjang. Bisa dijelaskan kepada kami, Artinya tidak ada Mbak Hanifah, kenapa kesadaran. ini tidak terungkap dengan cepat? Tidak ada kesadaran dari orang dalam itu sendiri bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa tidak ada kesadaran? Mungkin tidak ada pihak lain yang memberikan edukasi terkait pelaporan ini. Tidak ada Mekanisme- kesadaran atau memang ada yang melindungi? Kalau melindungi mungkin ada ya, tapi dari yang pasti tidak ada kesadaran untuk melaporkan hal ini. Jadi gini, oh aku ini korban, kita ini korban. Bagaimana kita menghimpun kekuatan untuk melaporkan hal ini? Iya. Bisa jadi karena tidak ada edukasi, walaupun seharusnya kalau udah di usia 30 tahun harusnya dia tahu dong. Betul. Kenapa dia tidak melaporkan? Karena dia jadi pelaku. Oke. Jadi strukturnya begini, ketika si Abi ini melakukan, dia membentuk jejaring baru Betul. atau membentuk orang-orang baru untuk melakukan, sehingga yang besar ini yang kemungkinan dia bisa melaporkan, dia tidak melaporkan. Oke, karena pada prakteknya tadinya awalnya dia korban, kemudian dia menjelma menjadi seorang Menjadi pelaku, pelaku. dan bisa jadi juga kena jerat hukum. Iya. Pada prakteknya dari awal dia tidak mengerti Iya, bahwa dia betul. adalah korban. Dan Nah, itu ini pasti, kemudian ya betul. dilakukan secara berulang. Nah, ini pasti yang usianya sudah agak dewasa juga dipersiapkan untuk menjadi pelaku, sehingga dia tidak akan melaporkan karena ketika dia melapor dia Sama-sama. akan terlaporkan. Oke. Lalu bagaimana? Kenapa dia melakukan kebaikan keluar? Ini namanya pseudo-moralism. Iya. Pseudo-moralism itu adalah kepalsuan moral. Dan ini biasanya dilakukan atau digunakan oleh orang-orang atau para pelaku itu menunjukkan diri bahwa dia itu adalah orang yang baik. Oke. Sehingga masyarakat tidak akan tega dan tidak akan mau melaporkan orang ini karena tidak percaya orang ini melakukan hal itu. Jadi masyarakat menolak Oke. stigma, Betul. gitu. Menolak stigma itu. Menolak stigma, nggak mungkin. Oke. Dia itu baik, dia membuat pengajian di sini, dia membuat acara-acara, dia nggak akan Oke. seperti itu. Ini pasti bisa jadi dianggap sebagai fitnah dan lain-lain. Dan ini adalah cara-cara yang biasa sebetulnya, Oke. tetapi ketika tidak ketahuan Ya. korbannya akan semakin banyak. Dari sini kita belajar, dan saya terus menjadikan ini prinsip bahwa sekalipun itu pahit, katakan bahwa itu adalah kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan sekalipun itu pahit, ugly truth. Kalau misalnya memang ada kesungkanan di sana, betul demikian Mbak Din, ada kesungkanan dari masyarakat kemudian untuk bisa saja mendengarkan sesuatu tapi mengadukannya malu-malu dan sebagainya, atau kemudian melihat sosok yang dimaksud sebagai sosok yang berkarisma, sosok penceramah, sosok tokoh agama dan sebagainya. Ya, benar sekali Mas. Tapi menurut saya ini kenapa korbannya ada yang usia 30. Iya. Ini rata-rata korban yang sudah dewasa itu dia sudah 2 tahun yang lalu meninggalkan panti itu. Dengan rasa menjerit, ngebayangin kalau aku keluar dari sini gimana adik-adik saya. Jadi ini benar-benar ditekan. Benar-benar saat mereka remaja pun diancam. Artinya dia mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya. Kan saya tanya, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Saya melindungi adik-adik, kalau memang mau hancur, saya aja deh yang dihancurin. Diapain kamu? Saya nggak bisa lihat Bun, saya merem. Saya nggak mau ngelihat dan saya nggak ngerti saya diapain, saya merem. Ya udah yang penting adik-adik saya selamat. Dan ternyata dia marah betul yang usia 30 ini ketika tahu bahwa ketika kita konfrontasi semuanya, ternyata ini kena, hancur hatinya, hancur Bu. Ini ketika saya ini kan dia hancur. Dia hancur, bener-bener dia yang pingsan, bener-bener dia nangis, laki-laki ini nangis, terus yang bener ngomong sama saya itu sampai gemeter gitu loh. Dan saya tahu ini nggak palsu. Dan 2 orang ini ya pendidik di dalam dan pendidik di luar gitu. Jadi dia kesalahan yang dulu dia jadikan emang dia nggak berdaya karena korbannya nih kalau nggak diancam, kalau mau keluar tuh pasti diancam. Kamu jangan macam-macam. Semua diancam kalau pas mau keluar. Ada yang kabur. Nah ini kan korbannya ada yang udah kabur ke Sulawesi, ke Makassar ya itu Sulawesi, NTB, terus ada ke Tasikmalaya, Ke Sumatera juga ada? ke Sumatera. Yang terakhir dibawa kabur sama saudara Yandi ini ke Padang. Oke. Dibawa ke Padang. Tapi Lalu diantaranya korbannya mereka tidak berani speak up. tidak berani speak up. Kalaupun speak up Bu, saya datang langsung ke rumah korban. Saya yang langsung ngomong sama ibunya. Ibu, anak ibu ini sudah mengalami pelecehan.
Kan ada orang tua yang mau terima apa enggak? Betul. Ada orang tua yang udahlah, udah pasrah Betul. begini mau bagaimana lagi? Menjaga nama baik keluarga Menjaga dan nama baik sebagainya. lebih baik dia memaafkan. Oke, tapi Gitu. prakteknya itu tidak bisa dimaafkan Iya. karena itu adalah kejahatan Nah, yang dilakukan terus Ini menerus. akhirnya saya bersama para donatur lain yang merasa ditipu, kan ditipu ya ini ya. Ya kita sepakat. Ini bukan kerja saya sendiri, Oke. ini kerja bareng dari teman-teman Oke. donatur, terus juga dari teman-teman dari komunitas kebaikan, dari Pemprov, Pemkot, sampai kepolisian, sampai UPTD. Kita gerakin bareng-bareng. Jadi Oke. saya investigasi udah kayak spy, udah kayak jagoan di film-film Bu. Kejar-kejaran. Dia juga ada manipulasinya, dia Manipulasi apa? mengintimidasi para korban. Intimidasi seperti apa? Dia datang ke korban, ada di sini rekaman dan segala macamnya, ngakunya dari kepolisian, mau ngambil ini anak, karena mau ada apa gitu. Oke. Saya bilang, oh jangan, coba fotoin, siapa namanya? Namanya polisinya namanya Kevin, katanya gitu. Saya bilang, mana coba fotoin, tolong foto polisi Kevin. Difoto cekrek, nggak taunya tersangka. Betul, ternyata itu akal-akalan. Udah akal-akalan. Dan Seolah-olah anak ini dalam kondisi terancam. Dia kemudian mau keluar dilim- sebagai seorang pahlawan. Nah. Yang ternyata anak ini tidak punya pilihan lain Ini untuk bertahankan pasal hidupnya. berlapis banget. Bahwa kemudian dia tetap memanfaatkan Iya. Kesempatan itu untuk melecehkan anak benar, itu. benar. Dan ini orang-orang yang udah ada di luar kota, Biar Bu. betul ini emang. Kalau ini tidak segera dieksekusi atau kan dia akan mengeluarkan virus. Ya, betul. Berarti ini kan kejahatan nasional. Ya, dan kita juga Aware. juga cek bagaimana keadaan kesehatan mereka yang Mentalnya menjadi korban. terutama. Yang mental yes itu psikis, tapi tentu juga secara raga juga mereka juga harus diperiksa Tersiksa, benar. kesehatannya. Apakah betul jangan sampai mereka terkena penyakit tertentu lain sebagainya. Benar. Tapi saya nanti akan ke Bu Hanifah bertanya kepada Anda mengenai apakah mungkin bahwa anak-anak ini masih bisa diselamatkan. Mereka yang sudah pernah jadi korban bisa diputus mata rantainya untuk tidak terulang kembali. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.